Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat jumpa. Pada pertemuan kali ini saya akan membagikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 7 bab 3, yaitu semester 1 di kurikulum Merdeka. Nah, yaitu tentang menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Nah, pada slide ini ada permainan fragi jam yang artinya di sini kita bisa melihat kemampuan kefahaman siswa di dalam permainan fragi jam ini. Selanjutnya, mari bertafakur. Nah, ini sesuai dengan terhubung dengan sholat dan zikir, yaitu ada tangan dari seseorang yang sedang mengangkat tangannya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu terkait dengan apa yang ia inginkan, terkait dengan nikmatnya sudah dia peroleh, atau bisa jadi meminta pertolongan atau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya makna sholat dan zikir yang sudah ada perintahnya di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya sholat adalah ibadah-ibadah yang lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau meminta kebaikan. Secara istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Kalian pasti tahu mengapa sholat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini maksudnya adalah bahwasanya sholat itu tidak hanya berupa kewajiban atau tanggung jawab kita saja. Jika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapatkan ketenangan hati. Sholat mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Kita akan terjaga dari perilaku yang mungkar apabila hati selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang memelihara sholat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, maka ia tidak akan memperoleh hal berikut. Ia akan bersama Korun, Fir'aun, Haman, bahkan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tabrani. Maksudnya Korun, Fir'aun itu siapa? Korun, Fir'aun, Haman, Ubay itu adalah salah satu contoh orang yang keji, orang yang khianat, orang yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu zikir. Kalau zikir secara bahasa itu artinya adalah ingat. Secara istilah, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir.
Dalilnya ada di surat Al-Ahzab yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab. Jadi cara berzikir salah satunya adalah yang pertama dengan hati. Contohnya yaitu dengan bertafakur, seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Bertafakur itu artinya kita meminta atau meminta maaf, bisa jadi bersyukur setelah apa yang Allah berikan kepada kita, meskipun kita tidak bisa menghitung nikmat Allah, karena Allah itu adalah Tuhan kita. Jadi seyogyanya kita bertafakur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Terus yang kedua adalah zikir dengan ucapan. Zikir dengan ucapan bisa mengucapkan lafal tasbih, terus tahlil, tahmid, atau membaca Al-Quran dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, tata cara berzikirnya dengan menaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah melaksanakan kewajiban rukun Islam seperti sholat dan zikir tadi. Selanjutnya yaitu ketika sholat membimbing kita dalam keadaan sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam sholat itu terdapat bacaan-bacaan yang intinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita dianjurkan untuk berkhusyuk. Kalau sholat itu yang khusyuk, artinya konsentrasi penuh hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ketika sholat membimbing, selanjutnya salat untuk meraih ketakwaan dan menghindari dari perilaku yang tercela. Jadi semakin kita bertakwa, maka salat kita juga akan terjaga. Takwa itu apa? Takwa itu adalah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wujud dari takwa, yaitu dengan salat. Nah, selanjutnya yaitu materi diskusi. Dalam hal ini, materi ini kita buat diskusi. Nah, selanjutnya ada pantun. Cari barang lama di gudang, mengikat pagar dengan kawat, jadikan hidup lebih terang, sholat 5 waktu jangan sampai lewat. Jadi kita pada kali ini kesimpulannya adalah mari kita jaga sholat kita, karena sholat itu adalah tiangnya agama. Karena sholat itu adalah kewajiban, tanggung jawab kita semua sebagai umat muslim. Tidak hanya kewajiban saja, tetapi juga tentang penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sebagai Tuhan pencipta alam, Tuhan seluruh alam. Kita ada karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah telah ciptakan manusia, tujuannya hanyalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selain dari kewajiban, kita juga harus berterima kasih. Kita harus cinta dengan sholat. Jadi sholat itu tidak karena terpaksa, tetapi juga karena terbiasa melakukan hal-hal yang sepatutnya memang dilanjurkan untuk kita, memang diperintahkan untuk kita. Jadi mari jaga sholat kita dimanapun kita berada. Selama nafas ini masih ada, berarti kita wajib tetap melaksanakan sholat sebaik-baiknya, serajin-rajinnya. Sekian dari hari ini, terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di komen, ataupun sarannya silakan ditulis di komentar. Sekian, walafu minkum illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.